Halo, selamat malam. Semoga hari ini bisa TP. Wah, ini komentar pertama ya. Komentar pertama sangat positif vibe-nya ya. Semoga hari ini bisa TP. Terus ini ada yang pertama. Ini maksudnya gimana ini? Pertama. Pertama join ya. Pertama join atau pertama komentar nih. Malam, selamat malam Bos Safin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga Bos Narko. Wih, sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam. Oke, Oke. Gimana ini Bos Narko? malam hari ini ada news ya, menunggu news. CPI. Consumer Price Index. Oke, di jam 7.30 atau sekitar 29 menit lagi, 30 menit lagi. Nah, ini teman-teman udah pada siap atau mantau atau siap entry, siap eksekusi. Saya sudah siap. Nah, saya ikutan Bos Narko malam hari ini. Siap tempur. Siap tempur, oke, suka bangetnya. Siap, siap, siap. Gas tempur. Tempur. Kemarin live webinar review sedikit, kita bahas satu project baru namanya Trader Insight, project yang sangat ternyata disambut baik, di mana kita menggabungkan skill trading dan pengalaman selama 10 tahun NS ini dibangun, plus menambahkan ilmu hipnoterapi, yang mana itu membuat kita kemarin yang ikut mulai bisa mengenali diri kita sendiri, ya, bisa mengenali diri kita sendiri, mengetahui ternyata di dalam diri kita ini sebetulnya ada jiwa trader sejati dan ada bagian diri yang mungkin dalam tanda kutip sedikit mengganggu. Wih, halo Papa Cie, lama nggak jumpa. Cheers. Wah, kaget ini saya. Lama nggak jumpa ini. Saya di Surabaya apa sih ya? Nanti kita kapan ngopi ya? Oke, siap. Lanjut, lanjut. Nah, itu tadi. Kita ada satu project baru dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia ya. Menggabungkan antara trading, mindset, quantum, hipnosis. Kemarin kita coba dan ternyata ada beberapa yang langsung menyadari. Ada beberapa yang mungkin karena tidak bisa fokus di tempat rame live trade-nya atau live webinarnya di tempat rame, di tempat kafe mungkin atau di rumah banyak anak-anak, memang susah. Tapi kalau kita tenang, fokus, hening, tanpa gangguan, kemarin ada beberapa yang sudah bisa mengakses itu. Dan ini bukan ilmu supranatural, tenang aja. Ini bukan ilmu pakai aneh-aneh, teman-teman. Ini semua saintis. Ini semua saintis, ilmu-ilmu ini ada jurnalnya, dan ada bisa dibuktikan secara sains. Oke. Oke, sekarang back to technical analysis. Sebelum saya mulai start analisa, sambil teman-teman absen nih dari kota mana aja kira-kira yang hadir pada malam hari ini, sambil saya mungkin pesan mau sampaikan biasanya terkait fundamental, silahkan waktu dan tempat. Sambil teman-teman yang absen, Bos Anton silahkan. Baik, terima kasih Bos Narko. Selamat malam teman-teman semua.
salam jumpa dengan kami di sini NS Trade yang akan menemani teman-teman menyambut rilis data CPI malam hari ini. Untuk yang baru pertama kali bergabung, CPI ini adalah salah satu berita, ya, rilis data yang ditunggu-tunggu, ya, yang ditunggu-tunggu oleh para trader, kemudian investor, intinya para pelaku market. Ya, kenapa? Karena ini mengukur tingkat inflasi di konsumen. Ya, ini cukup penting, terlebih dengan konteks kali ini, yang mana Donald Trump sudah sangat sering menggembar-gemborkan tentang perang dagang, dan banyak para analis, para ekonom, saya yakin teman-teman di sini juga pasti follow lah berita-berita di banyak channel media, ya. Yang internasional mungkin ada CBS, CNN, Al Jazeera, dan seterusnya, ada Reuters, yang mungkin juga berseliweran di seperti Instagram dan lain sebagainya. Banyak orang mengatakan bahwa perang dagang ini atau kenaikan biaya impor ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Amerika, tetapi banyak analis yang kemudian mengcounter, ya. Kenapa? Karena biaya impor ini siapa nanti akan menanggung, siapa yang akan menyerap? Nah, bisa jadi perusahaan, ya. Contohnya misalkan Walmart, ya. Walmart itu kan dia salah satu retail sales besar di Amerika. Mereka ambil barang juga dari Tiongkok. Nah, kalau dari Tiongkok mau impor ke Amerika kena kenaikan biaya impor, lah siapa yang menyerap? Apakah Walmart-nya sehingga harga barangnya tetap sama, atau dibebankan ke konsumen sehingga impact-nya adalah inflasi yang akan naik? Nah, ini yang sekarang memang sedang hangat, sehingga berita yang nanti dirilis, yang teman-teman lihat di layar yang saya tandai dengan warna merah ini menjadi cukup penting, menjadi cukup relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, secara sentimen, inflasi yang akan terjadi, yang sudah diantisipasi banyak orang, ya kemungkinan akan naik, ya. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat, ya, yang core CPI month over month dari bulan ke bulan. Nah, bulan kemarin ini yang dirilis bulan Februari berarti itu 0,2%, dan untuk bulan Maret kemarin, nah, prediksinya adalah 0,3%, sehingga ada kenaikan 0,1%. Nah, bedanya yang core dan yang bawahnya ini apa? Nah, yang bawahnya ini biasa disebut sebagai headline CPI. Nah, bedanya dengan yang core adalah kalau core ini komponen energi dan makanan itu tidak dimasukkan ke dalam formulasi atau penghitungan. Kalau yang bawah, yang headline CPI ini dimasukkan ke dalam hitungan. Nah, untuk menyambut berita nanti malam, ya, ini memang sedikit bertentangan kalau teman-teman cermati, yang mana untuk core CPI-nya ini diprediksi meningkat 0,1%, sedangkan untuk yang headline CPI ini menurun 0,1%. Nah, gimana cara kita membacanya? Nah, kalau saya lebih ke membaca konteksnya dulu, teman-teman. Konteksnya adalah sekarang, ya, ada potensi besar bahwa inflasi di Amerika akan berpotensi naik. Bahkan Jerome Powell di momen speech-nya dia kemarin pas saya lupa, setelah FMC itu ada satu momen speech, saya lupa di mana tempatnya itu. Beliau mengatakan bahwa potensi inflasi ini bisa jadi lebih besar dibandingkan apa yang diperkirakan The Fed. Nah, ini merupakan satu kunci bahwa The Fed sendiri memperkirakan, wah, inflasinya kayaknya ini akan lebih tinggi nih dibandingkan apa yang sudah diantisipasi. Nah, sehingga banyak kalangan, termasuk kita semua ya sebagai trader retail, ya antisipasi kita adalah ini akan naik. Ya, ini akan naik. Jadi yang atas mungkin bisa jadi 0,3 atau lebih tinggi daripada 0,3, 0,4 misalkan, sehingga selisihnya 0,2%. Kemudian yang bawah pun juga harapannya ini juga akan naik. Karena ini yang kita antisipasi dengan apa yang dilakukan Donald Trump sekarang. Ya, terlepas dari pranknya beliau. Saya ini sedikit ngejokes ya. Nah, kenapa jokesnya prank? Karena beberapa hari yang lalu dia bikin papan tabel tarif yang panjang itu. Nah, tadi malam ya sekitar pukul 1 dini hari atau pukul 3 dini hari, beliau mengumumkan penundaan selama 90 hari, sehingga market-market saham tentunya yang paling
yang paling terdampak, yang paling dekat ya langsung naik semua. Nah, ini bukti nyata bahwa seorang figur public figure ya itu bisa sangat mempengaruhi kondisi market, dan itu pula yang menurut saya masih akan relevan dengan kondisi sekarang. Nah, kembali ke data, rilis data. Nah, saya mengantisipasi angka-angka ini lebih tinggi ya. Jadi aktualnya ini versi saya ya. Saya mengantisipasinya adalah untuk yang core CPI ini 0,3 atau 0,4%. Ya, ini 0,3 atau 0,4%. Mohon maaf ini Bos Ebnu ya, jangan coret-coret dulu. Nah, kemudian untuk yang CPI month over month ya, ini adalah 0,2%. Nah, seperti ini. Jika memang ini nanti rilis datanya seperti ini, ya, dampaknya apa terhadap market? Nah, karena kita fokusnya di gold ya, yang sering kita tradingkan ketika live trade seperti ini, saya mengantisipasi goldnya ini dia berpotensi turun. Tapi turunnya ini hanya sebentar, hanya sekejap. Nah, setelah dia turun, ada kemungkinan naik lagi. Ya, kenapa goldnya naik? Ya kembali, sentimen yang sekarang sedang hangat, sedang ramai diperbincangkan adalah potensi perang dagang secara lebih panjang, berkepanjangan. Ingat ya, yang dilakukan atau yang diumumkan Trump semalam itu adalah penundaan selama 90 hari. Ini sudah dilakukan kemarin. Sebelumnya pernah ketika Meksiko dan Kanada dikenakan tarif, itu juga sempat ditunda selama 30 hari. Tapi ujungnya apa ya? Tetap dilakukan. Kena juga ujungnya, dilaksanakan juga. Nah, memang ini model stylenya Donald Trump seperti itu. Nah, ini yang diantisipasi oleh para pelaku pasar sehingga mereka meningkatkan minat terhadap emas. Mereka mulai beli emas. Karena meskipun ditunda, ada kemungkinan setelah 90 hari tetap akan diberlakukan. Nah, jadi saya mengantisipasinya kalau memang datanya seperti ini ya, menguat semua, goldnya bisa jadi turun hanya untuk sekedar koreksi, setelah itu dia akan naik lagi. Nah, untuk strategi nanti, ya itu nanti saya secara teknikal ikut ke Bos Narko dan Bos Ade. Kita bisa terapkan seperti biasanya, kita bisa entry dulu, bisa kita pasang pending order, stop order seperti biasa. Nah, nanti secara teknikal saja kalau itu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait rilis data CPI malam hari ini. Ya, doanya adalah semoga malam hari ini kita bisa panen TP berjamaah kayak pas NFP kemarin ya. Selamat buat teman-teman yang kemarin di Live Trade News NFP bisa dapat profitnya ya. Keren, Bos Narko keren kemarin analisanya. Gitu aja Bos Narko. Thank you waktunya Bos Narko. Saya kembalikan ke Bos Narko. Oke, thank you. Itu adalah pembahasan fundamental dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Thank you banget Bos Anton. Terus setelah ini kita akan mulai coba lihat teknikalnya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Papa HD. Layar sudah terlihat dengan jelas? Oke. Mau ini dari saya dulu Bos Argo? Boleh, kita discuss. Oke, siap. Oke, kalau dari saya fokusnya kondisi sekarang adalah uptrend. Jadi dilihat dari beberapa referensi, baik itu di time frame daily dengan tren jangka panjangnya maupun time frame H4 atau M30 ya, dengan kondisi kita bisa lihat tren harian sampai mingguan, itu kondisinya menginformasikan pergerakan harga yang masih kuat naik. Jadi bisa dibilang trennya tren uptrend ya. Terutama kalau kita lihat tren uptrendnya itu bisa diambil referensi dari sini ke sini. Nah, mulai dari 7 April ya, sekitar 7 April ini sampai dengan sekarang teman-teman, itu trennya jelas masih dalam kondisi uptrend. Ya, bahkan di sini sempat ada pola ya. Nah, pola ascending triangle, harga breakout resisten, naik, terus ini koreksi dan koreksi ke area resisten become support dan harga kembali lanjut naik.
Sampai dengan saat ini belum ada tanda akan terjadinya pembalikan tren, pergantian tren itu belum ada tandanya. Yang kita bisa lihat di sini harga masih bergerak naik, bergerak dalam kondisi uptrend. Sehingga kalau dari saya melihat ini masih besar potensi harga akan lanjut naik selama harga tidak breakout level ini. Ya, jadi selama ini tidak di breakout, maka tren hariannya masih dalam kondisi uptrend dan harga masih berpotensi kuat untuk lanjut naik. Dari saya mungkin singkatnya seperti itu, Bos Arko. Cuman Oke. nambahkan dikit. Nah, jadi ada level yang perlu diuji dulu tuh di sini. Nah, ini mungkin akan jadi satu tantangan untuk harga ini apakah akan lanjut naik atau ternyata masih tertahan di resisten ini karena ini termasuk strong resisten ya, resisten yang kuat. Gitu. Thank you, Bos Arko. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Bos Adi. Oke. Siap. Jadi ini harga saat ini secara teknikal berada di area resisten yang cukup sulit ditembus 3132 ini. Untuk supportnya mungkin di area ini ya, Bos Ade ya. Iya, Bos Arko. Sini ada support, ini ada support, di sini resisten lagi. Kok banyak resisten di sini? Kemarin saya sempat bikin story, kapan waktu tepat beli emas. Saya waktu itu bilang emas di masih kisaran harga ini. Saya pun telepon-teleponan mungkin sama waktu itu teleponan sama toko emas ya. Mungkin kalau yang di Surabaya tahu toko pasar Atom seramai apa berapa hari terakhir ini. Orang mau beli emas tuh antrinya kayak orang beli sembako. Tapi ya memang mungkin bukan berharap keuntungan saat ini, tapi daripada kita menyimpan rupiah yang kita nggak tahu nilainya akan semakin jatuh seperti apa, better kita nyimpan barang. Barang dalam arti kali ini ya tadi yang saya bahas emas, kita nyimpan emas. Karena emas itu sekali lagi saya jelaskan sebagai alat lindung nilai, bukan sebagai untuk mencari keuntungan jangka pendek. Kalau emas fisik pun juga sama. Kita jual belinya kena selisih spread yang cukup besar dari toko emas. Nah, kemarin udah pesen barang pun juga ketika dijual minus, kalau dijual selisihnya juga lumayan sekitar 2% mungkin. Tapi ya tadi, kalau inflasi terjadi terus dan emas mungkin sesuai prediksi saya bisa ke angka 2 juta per 1 gramnya. Nah, berapa inflasi yang terjadi? Kalau kita nyimpen uang 1 miliar nilainya pasti udah secara value lebih rendah dari itu. Nah, lebih seperti itu. Ingat, gunakan lot kecil terlebih dahulu. Target TP kita di 3160. Kalaupun terjadi koreksi, target TP sell-nya di MA 38,2 ini. 3071. Ini angka TP-nya, mungkin bisa diinput dulu. Oh iya. Oke. Untuk buy-nya, ingat lot kecil dulu aja, kita eksekusi saat ini. Ready, kita klik. Oke, suaranya renyah, dok gitu. Dengan target TP yang sudah tadi kita tentukan, 3160. Untuk
SL buy-nya kita taruh di ini. Bawah dikit lah, 31 kosong. Nah, 3103. Untuk sell stop-nya sama 3103. Ikut hilang. Sell stop-nya di 3103. Nah, ini lotnya saya besarin dikit. 2 kali lot yang baik. Kalau dia turunnya ternyata drop banget, target saya di 38,2 ini. Sell stop ya. Saya besarin dikit. Antara TP tadi 3071 dengan stop loss 3132. Ini transaksinya udah terpasang. Ini akun saya udah clear. Kemarin floating, udah clear. Terakhir sempat ada entry buy gold juga. Terakhir buy gold, mana buy gold? Nah, ini buy gold profit 5.000 poin, 5.500 poin. Saya beli juga di harga 3.030, TP-nya di 3.085. Sama clear TP yang AUD USD ini. Dan akun ini udah di withdraw. Ya. Profit akun ini udah 500.000 dolar lebih. Ini kita sudah tradingkan modalnya penuh ini. Profitnya udah di withdraw juga. Ini lagi diketik, tenang teman-teman, lagi diketik sama Papa Ade nih. Eksekusi kita apa hari ini? Tuh, udah muncul. Buy-nya buy sekarang. Kalau dia turun drop jauh, nanti kejar 382-nya ini. Oh, ini 382 udah kena ya ternyata ya. 382 udah kena di sini. Sampai ini stop loss-nya. Ini sini. Salah pencet. Oke, dipantau, jangan ditinggal, karena bisa saja nanti kita ada perubahan plan kalau market memang berbalah. Semoga profitnya bikin silau, teman-teman. Ya. Lima menit lagi. 5 menit lagi.
Bitcoin gimana? Nah, Asik kacamata nih, Rat. iya tapi nggak beli lewat bos. Nanti kapan-kapan saya nitip. Nggak tahu kalau ternyata toko kacamata bos. Tim mampir tadi kan. Kemarin ya? Iya, kemarin bersama. Oh, kemarin ya. Tahu gitu kan nitip. Next time lah. Wah sama kita. Tak kancani. Oke siap. Saya sambil pantau ini. Ya ini lumayan kebantu ini. Lumayan kebantu pakai 2 laptop ini enak ini. Layar saya nambah ini. Nah, jangan keren-keren lah. Nanti kita kan nggak tahu hasilnya gimana. Udah bergaya, loteng, wah, dicat nanti. Bos Anton itu. Menit lagi belum muncul ini. 3 menit lagi teman-teman. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ayo yang udah makan, kalian punya tenaga, yang belum makan, awas asam lambung. Tiga menit lagi, gimanakah hasilnya? Saya salah buka berita, yang atas ini ternyata. Apakah actualnya lebih bobrok dari forecast? Coba ini yang tidak yang keluar dari channel NST bisa konfirmasi ke admin biar dicek. Ada filter kita memang filter biar tidak gini. Saya pengennya itu grup NS ini tetap efektif. Member nggak harus banyak, tapi memang trader-trader sejati yang mau belajar, mau sharing, aktif, nggak cuma pamer profit. Ngapain pamer profit bikin temen yang ngiler tapi dia nggak berbagi analisa mungkin. Kecuali pamer profitnya memang di tempat yang sudah disediakan. Tunjukkan profitmu, itu boleh. Itu boleh. Jadi nggak cuma mingin-mingini orang gitu loh. Tuh. 1 menit terakhir, 50 detik lagi. 50 detik lagi everybody. Ini yang kemarin ikut live webinar, silahkan berbicara pada bagian dirinya yang bikin deg-degan ini untuk tenang. Untuk tenang, untuk enjoy setiap prosesnya, karena news ini harusnya membuat kita antusias, bukan membuat kita deg-degan. Modal kecil lotnya dijaga aja, jangan terlalu overload. 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hasilnya masih pending. Semakin naik, Bos Narko, semakin naik. Makin naik. Ya, semoga break high lagi. Ya. CPI
CPI-nya ya, CPI-nya minus 0,1%, dari previousnya 2 dan forecast-nya 1, ternyata lebih jelek, dan XAU-nya juga jelek. Terbanglah XAU. Yang ketawa tadi puas tadi. Cuan banyak itu bosku Hendrikus itu. Wah, ya hasilnya buruk, hasilnya jelek untuk US dollar, hasilnya kurang oke untuk USD. Selnya ditutup aja, selnya di close aja teman-teman. Secara data juga lebih mendukung terhadap XAU USD. Target kita 3.400 poin, nggak main-main itu teman-teman. 160. Stop loss-nya 2.300-an lah, TP-nya 3.400-an. Jadi 2.300, TP-nya 3.400. Ayo, tenaganya kok kurang, ekstra jos ini. Jasa, tapi biasanya setelah 30 menit, setelah 1 jam, baru terbangnya nggak karuan. Jantung masih aman, masih dong. Marketnya nggak kemana-mana kok. Jantungnya nggak aman tuh perlu periksa ke dokter ini. Total ada 250-an yang nonton nih ya, dari Zoom dan YouTube. Yang YouTube, ayo gabung Zoom aja. Zoom-nya gratis untuk umum kok. Tapi mengomentari kembali Donald Trump, saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Bro Anton tadi. Memang gaya kepemimpinannya kayak gitu. Zaman dulu dia bermain dengan Twitter. Zaman dulu dia sering bermain dengan Twitter. Dia sering nge-tweet. Kalau pada inget nih, ini yang trader-trader yang udah tahu forex, market forex ya, dari atau market saham US juga, yang udah tahu dari waktu Donald Trump menjabat sebelumnya, tuh dia sering nge-tweet aneh gitu juga. Yang menurut saya itu tweetnya itu sangat mengguncang dunia ya. Itulah figur otoritas, orang yang memegang kendali terhadap negara superpower adidaya. Yang nge-tweet apa ya, orang-orang pada overthink jadian. Nah, saat ini ya dia kembali lagi dengan kebijakan perdagangannya atau perang dagangnya ini. Dia melempar dulu bola panasnya, melihat respon pasar. Kalau dia bisa kendalikan dan dia tahu nih goals-nya ke arah mana, dia tetap eksekusi meskipun itu ditunda sekian bulan.
Tuh teman-teman, wih, candlenya ini, candle yang ditakutkan ini, candle bintang kejora ini. Nih, ini semakin saya bikin M1 semakin jantungnya nggak aman ini. Kalau perlu saya bikin tick chart sekalian nih, jantungnya mesti pada deg-deg ini. Nah, ini, wah, ini. Saya suka menikmati ini. Jangan M1 kok. Oke, oke. Bercanda, bercanda. Tapi ingat ya, saya pengen sharing, ada pepatah yang namanya, ini sering saya sampaikan dari dulu. Mungkin dah lama nggak saya bahas. Buy the rumor, sell the fact. Ya, rumornya orang pada beli, faktanya marketnya berjalan sebaliknya. Itu karena apa? Karena apa yang tercermin di market, kadang data juga udah bocor duluan kalau di luar sana. Makanya kalau kita perhatikan, kalau dari candle H124 ini kelihatan. Udah naik dulu dari beberapa hari yang lalu, dari awal minggu, udah naik duluan. Ya kan? Harga udah terbang duluan. Nah, data-data kayak CPI dan lain-lain ini di luar negeri mungkin udah bocor duluan. Ada juga yang nyebutnya buy the fear, sell the greed, itu juga ada. Tapi yang dulu banget yaitu buy the rumors, sell the fact. Rumornya beli, faktanya kita justru sebaliknya jual. Tapi maksud dari pepatah ini adalah tidak ada yang pasti, tidak ada yang selalu. Harga hanya selalu bergerak ke arah kanan. Tapi kalau kita bicara naik turunnya, datanya seperti apa, datanya bagus, apakah harga selalu naik? Belum tentu. Datanya jelek, apakah harganya selalu turun? Belum tentu juga. Sering, kita udah bertahun-tahun, kita sudah berapa tahun ikut live trade-nya NS, ada yang paling lama berapa tahun ini? Boleh tahu nih. Yang paling lama kalau Bos Ade udah berapa tahun? 5 tahun lebih, 6 tahun, 7 tahun nih. Saya sendiri trading berhadapan dengan news-news kayak gini udah dari awal, 10 tahun yang lalu. Ya faktanya seperti itu. Dalam 1 tahun, kita tarik 12 bulan, kita tarik 12 NFP, 12 CPI, 12 FOMC, dan selebihnya. Nah, ketika data rilis belum tentu searah. Untuk short term-nya, kadang untuk long term-nya, harga bisa berbalik lagi. Seperti itu. Ini nanti saya mau ngenut Bro Niko ini, lupa ini. Mungkin bisa minta tolong yang di trading room ini. Ini nanti akun yang ini bisa dijalankan lagi EA-nya. Udah selesai withdraw soalnya. Siap, thank you. Ini kalau punya tim nggak gini ini, terbantu. Tim sharing, tim teknis, tim analis, tapi yang tetap humanis. Bisa membantu teman-teman juga, bukan cuma membantu saya. Ego EP ego ya, kebalik, bukan ego EP. EP ego. EP ego sudah diajak bicara, tapi tetap deg-degan. Nggak apa-apa, kita kan harus latih dia. Nggak bisa langsung sekali jadi itu. Bisa sih, tapi harus hipnoterapi offline kalau itu. Harus terapisnya yang akses. Jadi begitu kliennya udah sadar, masalah udah clear. Itu ada orang yang kayak kapan waktu saya terapi itu, setiap dia trading tuh deg-degannya luar biasa sampai asam lambung naik turun. Sekali terapi, besok dia coba langsung ada news, itu apa, FOMC atau NFP itu, saya lupa. Dia sampai bingung, kok saya nggak jantungan kayak biasanya, saya nggak deg-degan kayak biasanya udah deg-degan parah itu. Kok saya tumben
biasa aja gitu dan tenang. Bukan berarti biasa nggak deg-degan terus dia full margin lah, itu ngaco itu namanya. Tuh teman-teman. M3 double top, saya nggak pakai time frame M3 bos sih. Itu pasti yang analisa pakai trading view itu. Pakai M3. Atau di MT5 juga ini Bos Narko variatif. Dia Oh bisa iya, M2, M3 gitu. benar-benar MT5 ada juga 3 M2. Tapi kita nggak pakai itu sih. Kalau saya pribadi pakai paling kecil M30 teman-teman. Nggak pernah saya bahas analisa M15, M5, M1 itu. Paling kecil M30, saya pribadi ya. Kalau rule-rule tradingnya NS yang lain, yang scalping apa ya, otomatis ada yang time frame lebih kecil. Gitu. Gimana caranya hilangi Ngomong Raudan. ya? Jose Henrikus gimana? Oh, sorry, bro. Ya, nggak ada yang pulang ke TV. Oh, siap. Ngilangin deg-degan saat tis ya tadi, kita harus melatih diri kita untuk tidak berekspektasi atau ketakutan atau memendam emosi berlebihan. Emosi itu harus dirilis. Emosi itu harus dikeluarkan dalam bentuk yang lain. Kayak saya ini, contoh ya, saya. Biar nggak deg-degan gimana? Ya ini, saya sedia satu kantong snack. Setiap lagi trade kan teman-teman tahu kadang ke toilet dulu, pipis, biar nyantai, biar relax. Terus juga kita nggak terlalu ekspektasi terlalu berlebihan. Saya juga nggak full margin di sini. Jadi TP ya TP, SL ya SL. Itu yang websitenya NS apa websitenya HFM nggak bisa dibuka, mungkin tim bisa kasih linknya. Kayaknya kalau kita tungguin malu-malu deh. Ini semakin ditungguin semakin nggak gerak ini. Kayak harganya malu-malu ini. Hmm, Akan Forja. iya. Marketnya mau terbang malu-malu tapi. Ya ini ya, suka bolak-balik lihat chart ketika pertama kali trading. Ya ini termasuk bentuk yang harus dikendalikan. Emosi itu dikontrol. Dulu saya mikirnya, ya ini saya sharing dikit ya pengalaman saya. Dulu saya mikirnya waktu belum kenal hipnosis, belum mengenal tentang bagian diri, belum mengenal tentang kuantum dan teknologi pikiran atau main teknologi. Nah, saya berpikir ya psikologi ini kebiasaan kita. Kita melatih, terbiasa melihat floating, terbiasa melihat transaksi yang kena cut loss misalkan, terbiasa ini robot ya, ini yang buka ini robot ya, jangan diikutin ya. Nah ini robot langsung nih yang open, ya teman-teman nggak bingung tiba-tiba ada transaksi lain, ini robot yang manual tetap ini. Nah, terbiasa nge-hold floating, terbiasa kena stop loss, akhirnya menjadi kebiasaan. Itu benar secara ilmu dasarnya psikologi, secara kita membangun habit, kebiasaan kita menjadi seorang trader itu benar, karena ya saya terapin itu dan berhasil gitu. Saya sering share ke orang dan yang saya share itu kebanyakan juga mencontoh dan berhasil. Nah, setelah saya mendalami hipnosis, teknologi pikiran lebih dalam, kuantum dan lain sebagainya,
ternyata dalam diri kita ini itu tadi ada banyak hal yang ilmunya ternyata luas, dalam, dan luar biasa kalau kita bisa sadar akan hal itu dan bisa dilatih lebih cepat. Ternyata bisa dilatih lebih cepat. Nah, itulah yang membuka jendela pikiran saya, membuka mata saya lebih lebar. Oh, ternyata begitu cara kerjanya. Oh, ternyata begini shortcut-nya. Karena saya tipikal orang yang pemalas, bukan goblok ya, pemalas ya teman-teman, jangan terus nanti bisa bos narko, oh ternyata goblok bisa jadi trader, bukan. Goblok sama malas itu beda. Nek goblok itu nggak mau ngapa-ngapain, ada kerjaan di depan mata nggak mau ngerjain, nanti dulu, menunda, pilih tidur ya, nggak mau kerja, jadi beban keluarga, itu goblok namanya. Bahasa Jawa lebih kasar, goblok gitu ya. Tapi kalau kita bicara malas, orang malas ini kadang ada dua sisi. Yang malas karena goblok tadi, jadi dicap pemalas. Ada yang malas itu malas mengerjakan sesuatu itu yang ribet-ribet dan cenderung mencari shortcut. Makanya kalau kita pernah dengar ada cerita atau apa yang itu pendiri Microsoft siapa itu? Saya lupa. Dari Microsoft apa itu, dia mencari karyawan tuh yang dia malas gitu loh. Saya agak lupa ceritanya tepatnya gimana. Entah ini cerita karangan orang sana atau real Bill Gates, ya benar Bill Gates. Cerita real atau karangan orang saya nggak tahu. Tapi dia mencari orang malas. Karena apa? Orang malas ini selalu mencari cara kerja lebih cepat. Itu. Mencari cara kerja lebih cepat, lebih satset, lebih shortcut, tapi diselesaikan gitu loh. Dia orang jenius tapi mungkin malas ribet gitu loh. Nah, saya pribadi tidak jenius. IQ saya standar lah. 120 kalau nggak salah, atau 100 berapa? 120-an lah. Nggak 90 juga gitu, nggak yang rendah banget juga. Tapi saya malas. Terbukti dari waktu sekolah itu yang namanya kayak PR. Nah, ini mungkin saya dongeng aja ya, biar teman-teman sambil nunggu nggak tegang, saya dongeng aja ya. Jadi sambil waktu sekolah dulu, saya kebetulan tahu Bos Ade tahu saya, karena kita satu kelas. Saya nggak kuliah, Bos Ade sempat lanjut kuliah, tapi kita itu berteman dari SMA. SMP kita beda SMP. SMP Bos Ade masih di Bali, saya masih di suatu desa di kota Solo. Ya. Itu, saya males, saya sering kelupaan ngerjain PR. Cuman nggak pernah disetrap. Ya itu, datang ke sekolah lupa ngerjain PR, selesai di kelas juga. Cepet itu. Entah caranya gimana, entah caranya waktu itu buru-buru ngerjain, atau entah caranya buru-buru belajar, atau the power of kepepet. Atau kadang ya tanya temen, tapi ya nggak dicontek terus-terusan ya. Kalau dicontek terus-terusan ya itu tadi, bukan pemalas namanya, goblok itu namanya. Beda. Tuh. Nah, saya dulu kayak gitu. Kalau Bos Ade mungkin kapan-kapan dia cerita sendiri aja, jangan saya yang nyeritain. Kapan-kapan cerita sendiri lah. Karena saya lihat Bos Ade juga ada sisi yang mungkin mirip lah. Tapi dia lebih giat lebih giat belajar waktu kuliah. Itu yang saya tahu. Mau cerita Bos Ade? Open mic ini. Enggak sih, enggak. Enggak, cuman mau menanggapi tadi. Enggak. Mungkin next time aja Bos Narko. Next time aja. Kalau saya itu gini sih teman-teman. Yang bikin mungkin lebih giat belajar atau berusaha itu rasa tanggung jawab, terutama sama orang tua. Itu sih. Jadi sering-sering ingat sudah dijaga ya dari kecil sampai besar gitu loh. Nah, itu. Jangan sampai ngecewain lah itu. Nah, itu bagus. Itu salah satu motivasi terbesar ya, sering-sering diingat gitu. Itu aja sih. Itu bagus. Jadi ada motivasi dalam hidup, kita ada tujuan, ada motivasi, ada, meskipun ini kan kalau sekarang Gen Z kan punya statement yang ya nggak salah tapi nggak bener gitu loh. Saya kadang sebel tuh ada Gen Z ngomong, kan saya nggak minta dilahirin sama orang tua. Ya itu kadang ada statement gitu. Kalau saya jadi bapak, saya tapuk itu, serius. Karena harus dididik itu kalau yang ngomong gitu. Bener orang bener bos itu. Iya, gak salah nih, gak bener.
Ya ini kenapa Bos Arko belum punya anak ya ini ya. Anaknya takut ditapu ini. Belum lahir udah Kembali takut ke duluan ini. didikan. Kembali ke didikan. Dari kecil harus dididik dengan benar. Jangan terlalu dimanjain, tapi ya kita jangan kasar. Bercanda teman-teman, saya nggak mungkin nampar orang lah. Saya itu orangnya nggak suka kekerasan. Meskipun saya kecilnya dididik dengan keras, tapi saya nggak mau meniru hal itu. Seperti itu. Ya naik turun harganya itu. Ya itu tadi. Saya berusaha mencari gimana sih cara trading yang paling simple, paling mudah, kembali ke trading ya. Cara yang paling simple, paling mudah, makanya ada teknik trading simple, ada sistem IE yang mana harga berulang secara pola. Ya kenapa kita nggak mencoba mempelajari pola itu dan kita buat algoritmanya itu. Terus ada juga cara belajar yang lebih efisien, cara mengendalikannya. Ya saya lebih ke mencari ilmu untuk seperti itu sih. Selain ilmu trading untuk mencari uang, ilmu kebijaksanaan juga selalu berusaha saya upgrade dengan bertemu orang-orang yang tadi jauh lebih punya pengalaman hidup lebih banyak. Meskipun saya tidak mengalami masalah-masalah setiap orang secara langsung, tapi dari ceritanya saya berusaha berempati, bersimpati, dan mencoba di posisi orang itu ketika mendengarkan cerita itu. Jadi saya tahu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Ya itu ilmu yang menurut saya kalau orang bisa memperdalam itu akan menjadi lebih baik lah. Seperti itu. Ini ada pertanyaan tadi, ada beberapa yang saya jawab dulu. Ada yang pertanyaannya direct message. Kalau kita gunakan time frame kecil buat jangka pendek itu cocok aja kah bos? Tergantung sistemnya. Time frame itu tergantung sistemnya. Kalau harus dicoba, harus di riset, dibikin jurnal dan dievaluasi. Kalau hasilnya baik, ya lanjutkan. Kalau hasilnya kurang, evaluasi, perbaiki kekurangannya gimana, tambah filter misalkan, tambah indikator misalkan, atau pas rugi karena apa dipelajari gitu. Kalau trading SAU di aplikasi kripto kira-kira bisa gak kok buat diikutin pakai signal NS Trade kayak di Bybit atau Bitget. Sekarang ada futures buat XAU dan USDT. Ya harusnya bisa kalau harganya sama ya. Pasti harganya sama sih. Kalau dia pakai LP juga oke. Tapi saran saya khusus trading kripto pakai ini aja HFM bagus kok. Spread ya lebih rendah, lebih murah. Nggak kecampur juga sama akun kripto kalian. Nanti malah ketahanan dananya kalian tidak stabil karena kalian floating di currency-currency yang lain. Seperti itu. Karena beda zaman kok. Kalau anak zaman sekarang mentalnya lambat terbentuk. Kalau anak kelahiran 2000 ke atas mentalnya kuat-kuat rata-rata kayak gitu. Ya memang sih. Tapi itu pasti ada faktornya. Lingkungan, cara didikan orang tua. Nah kebanyakan orang tua yang meskipun lahirnya zaman dulu dididik keras, zaman sekarang ada telepon. Sorry, ada telepon. Nah, kalau orang tua zaman sekarang biasanya didik anak itu mengikuti standar zaman now. Ya tadi, yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kapanan muncul di TikTok, anak-anak ikut orang tuanya ke supermarket, banting botol, banting apa, sampai pecah semua, tapi ketika ditegur orang tua yang lain, orang tuanya malah marah-marah. Nggak boleh, jangan ditegur, nanti mentalnya rusak. Ini kan nggak benar juga gitu loh. Nggak mengajarkan nggak benar juga. Mau jadi apa? Kalau menurut saya dewasanya mau jadi apa ketika dia berbuat salah dibiarkan. Nah itu kan bahaya tuh. Apakah Koko Narko hanya fokus di trading? Adakah pekerjaan utama dari trading, pekerjaan utama lainnya? Kalau pekerjaan utama lain ada. Saya adalah seorang profesional son dari kedua orang tua saya yang kebetulan bukan dapat transferan tapi harus memperhatikan orang tua beserta adik-adik yang lain.
Kalau kerjaan lain belum ada teman-teman, belum beruntung lebih tepatnya. Saya sempat nyoba beberapa kali, belum berhasil. Nah itu rezekinya nggak di sana kemarin-kemarin, nggak tahu ke depan semoga aja ada ya. Tapi kemarin-kemarin rezekinya belum muncul di sana. Saya coba apa itu? Jualan kaos pernah, saya coba jualan makanan pernah, joinan sama temen ya nggak ada yang jalan, ada rugi malahan. Terakhir coba invest di parfum juga meleset, gitu. Prigen Mandaan, wah menarik nih Prigen Mandaan. Boleh sih, kapan-kapan nanti ke Prigen Mandaan boleh. Jose, berapa lama melatih psikologi ya agar terlatih tidak takut saat floating minus? Padahal masalah teknikal saya sudah hampir sama dengan Jose, cuman psikologi saat minus saja yang pengen cut loss takut rugi lebih besar. Oke, ada tips singkat. Kalau Anda takut cut loss sampai minus, itu artinya kerugiannya itu Anda belum bisa terima. Berarti kecilin lotnya. Lotnya terlalu besar, sesimpel itu. Lotnya kecilin dulu. Misalkan Anda pakai 0,1, ketika floating jantungnya deg-degan, nggak siap cut loss dan lain-lain, ya berarti itu lotnya terlalu besar. Coba pakai 0,07 dulu, atau 0,08 dulu, sampai menemukan lot yang kita TPSL juga biasa aja gitu. Itu penting. Seperti itu. HFM sama Meta itu sama. HFM itu ini bos ya. HFM itu brokernya, Meta itu platformnya. Kita tradingnya pakai MetaTrader ini yang di layar bos ya. Lihat ini MetaTrader ini. Brokernya HFM, servernya ini server HF Markets, ini kan HFM, HF Markets gitu. Iya, rezekinya malah di forex. Rezekinya malah di trading, teman-teman. Di trading malah banyak pancaran, malah bisa ketemu teman-teman orang sosok narko yang sekarang kalau diputar 10 tahun yang lalu itu kayak jangankan kita bicara mau jalan-jalan kemana, punya temen aja enggak. Satu-satunya orang yang percaya sama saya di awal tuh ya ini, Bos Ade ini, yang sampai detik ini, yang awal-awal juga mau percaya untuk yuk kita apa namanya trading bareng yuk jadi satu tim. Kita mulai dari bawah, satu partner sampai sekarang, sampai hasilnya bisa gede. Pakai akun sen ya boleh, tapi kadang kan ada orang yang bingung kan, kalau pakai akun sen ngonvert ke dolarnya, ngitungnya double bingung. Kan lot bisa dikecilin, nggak usah pakai akun sen, pakai akun standar aja lotnya diatur. Sekarang kalau pakai akun standar 0,01 aja profit paling $3, $5. Terus Anda mau pakai akun sen, profit di bawah itu, cuman misalkan di bawah $1 katakanlah, nah itu mau buat apa? Nunggu peluangnya juga lama, tradingnya juga sudah bisa disiplin terhadap rule, sekali profit cuma Rp5.000. Itu sama orang jualan aqua di Bangjo lebih gede profitnya itu bos sih. Itu ini kita bicara fakta, nggak worth it, nggak worth it. Bali kapan table talk-nya? Mungkin deket-deket ini, nextnya ke Surabaya dulu, table talk Surabaya dulu. Kalau Bali nggak dalam waktu deket ini. Cara recovery dana yang profit minus itu gimana? Profit minus. Nggak paham, saya nggak paham pertanyaannya. Recovery dana yang rugi ya tadi. Pertama recovery dulu mentalnya. Setelah mengalami kerugian atau apakah ini kerugiannya cut loss besar atau margin call, recovery dulu mentalnya. Kasih jeda biar tenang. Oke, karena akun misalkan ada yang satu akun kena loss ya. Ya mindsetnya diputar dulu, mindsetnya dibenahin dulu. Satu akun mengalami kerugian tidak menumbangkan akun yang lain. Sebetulnya itu salah satu stop loss kita. Nah, recovery-nya ya tinggal dijalankan lagi. Jalankan lagi dengan dana yang ada masih sekian akun itu, atau mungkin bisa diinjek juga, bisa lebih cepat, nanti injekannya ditarik lagi. Kalau kena akun, saya rasa opsi recovery lebih banyak. Seperti itu. Kayak saya kapan hari
yang floating terakhir itu, saya sempat hedging 10% lot sell, jadi total lot sell itu agak banyak, terus saya hedging buy. Pada saat turun saya clear posisi, saya minus teman-teman. Ada beberapa akun saya yang minus, ya sudah recovery. Ya sudah recovery. Paling recovery ya, kalau satu akun tumbang kita punya 10 akun ya 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan lah terrecovery. Surabaya segera ya, nanti kita info. Oke teman-teman, jam 8 lebih 1 menit, marketnya gitu-gitu aja. Kalau saya biarin aja sampai ke TP. Tidak saya rubah-rubah dulu. Semoga nanti market lanjut naik sampai ke TP. Ya. Ini ada terakhir nih, saya tertarik menjawab ini. Berarti istilah kaya dari crypto forex dari nol itu cuma mitos ya, kok. Main forex aja pasti minimal balance, setidaknya lumayan banyak biar kebiasa SL atau MC. Itu enggak mitos. Karena saya mulai semuanya dari minus. Orang tua udah bangkrut duluan sebelum saya mulai trading. Jadi nggak ada modal dari orang tua. Papa udah bangkrut duluan, toko udah tutup, papa kerja ikut saudara jadi sopir. Saya waktu itu juga kerja di tempat saudara, sebelumnya sempat di pabrik jadi buruh di bagian packing, ya packaging, di bagian kurir, lalu saya sempat di bagian produksi, tapi bagian asisten manajer, jadi cuma ngawasi gitu. Dengan gaji sebulan 1 juta rupiah nggak nyampe, di bawah UMR. Saya kerja ikut saudara selama kurang lebih hampir setahun, uang ketabung, saya mulai ketemu teman lama, kenal trading dari dia, saya mulai trading, dan di situ habis. Saya sempat utang dan di situ habis, sampai saya punya utang. Saya mulai dari minus. Saya mulai dari tabungan saya, terus saya mulai lagi restart dari awal, baru tahu kalau trading itu ada ilmunya. Karena waktu itu trading ya dengar dari teman sekedar buy sell. Ya, saya mulai trading lagi, baru belajar, baru tahu ada ilmunya. Itu kondisi punya utang sekitar 80 jutaan rupiah umur 19 tahun. Dan saat ini saya nggak bilang kaya. Saya nggak bilang saya kaya, itu enggak. Saya sama orang-orang Surabaya ini masih jauh. Ini orang Surabaya sultan-sultan nggak kelihatan ini. Kerjaan nggak tahu apa, rumah harga 20M, 50M, 100M ini nggak masuk akal buat saya. Jauh dari kata itu Masian. Tapi OTW lah, doakan. Tuh. Dan kalau ditanya ini berapa lama belajar baru mulai konsisten DD, nah dari awal tuh saya sering gini, bisa mulai konsisten tapi back to zero lagi. Jadi kesalahan tumbang. Mengulang lagi, udah berbulan-bulan konsisten, tumbang lagi. Sampai benar-benar konsisten dan mulai ibaratnya equity saya bisa saya compounding itu setelah tahun ketiga. Karena saya otodidak. Saya jelasin dulu karena saya otodidak. Jangan teman-teman terus berpikir, wah saya harus 3 tahun juga. Nggak gitu konsepnya. Karena saya otodidak waktu itu. Saya mencoba. Saya sempat beberapa kali tanya, ternyata tidak sesuai dengan style saya. Saya mulai dari situ. Di tahun ketiga, dan Bos Ade saksi hidupnya. Karena di tahun ketiga itulah kita jadi satu tim. Kita saling sharing ilmu, saling mensupport satu sama lain sampai detik ini. Nggak kerasa itu. Dah selama itu. Di 2015 mulai, 2018 mulai bisa konsisten. Belajarnya dari mana ya? Tadi dari market, dari coba-coba, tanya orang. Ada teman cerita pakai sistem ini saya ikutin, ternyata loss. Ada saudara pakai sistem ini saya ikutin, ternyata ya cuman bisa bertahan 3 bulan, habis itu tumbang. Bertahan paling lama 6 bulan tumbang, ya gitu-gitu terus. Sampai akhirnya saya mikir, apakah ini nggak cocok gitu loh sama saya? Entah kerjaannya, entah sayanya, atau entah teknik yang saya gunakan. Sampai itu akhirnya ya tadi detik-detik saya mencoba lagi, benar-benar back to basic, ya. Back to basic dalam arti saya membuang semua indikator yang berwarna-warni. Makanya kalau teman-teman lihat, saya ini termasuk trader yang bersih. Chartnya nggak ada terlalu banyak aneh-aneh. Kalau pas gini ya bersih ini. Kadang ya ada indikator, ada teknik trading simple. Tapi ya seringkali juga chart saya, kalau saya chartis, saya bersih dulu dari sini. Nggak ada yang aneh-aneh itu. Back to basic. Back to channel, trendline, support resistance klasik, supply and demand, chart pattern, ada di situ.
sampai detik ini. Dan konsistensi itulah yang membuahkan hasil. Oke, overtime lagi. Tadi udah mau selesai jam 20 lebih 1. Ya. Saya nggak ekstrim mau bunuh diri, bos. Saya nggak mau, saat gagal saya nggak bunuh diri. Tapi waktu itu sih yang jelas satu. Waktu itu kalau saya tidak benar-benar berhasil di 2018, tidak kelihatan hasilnya. Hari ini saya udah di Taiwan, bos. Karena nenek saya punya saudara di sana, saya udah dibilangin, kamu kalau kerjaan gini nggak jelas, kamu mending ke Taiwan sana. Jadi buruh, nyuci piring, bikin jalan, ngerjain kerjaan kasar itu, kamu gajinya per jam tinggi di Taiwan. Jadi udah sampai di fase itu, hampir dikirim saya jadi TKI di sana. Ya nggak jalur orang dalam, karena ada saudara aja di sana. Suruh babu di negara orang waktu itu. Kerja kasar ya, makanya saya bilang babu kerja kasar, bukan kerja yang jelas. Mungkin ya kayak imigran gelap atau apa itu nggak tahu. Karena pembahasan nenek saya waktu itu, mak itu nenek ya maksud saya, bukan ibu ya. Nenek saya waktu itu bilangnya itu kerja nyuci piring, kamu kan cuma lulusan SMK tuh, kamu nyuci piring lah atau kamu bikin jalan gitu. Nah sekarang bisa ke Taiwan jadi turis, puji Tuhan kan. Tuh. Bos Argo boleh request minta tolong diulang jelasin XAUD, XAUUSD kenapa buy, SL dan tipe itu seperti yang di layar. Oke. Sorry nggak bisa. Karena bosnya telat, bukan salah saya. Ini udah ending. Waktunya istirahat. Waktunya istirahat. Nanti tonton rekaman ulangnya aja, atau bisa tanya di grup, akan dijelaskan ulang oleh tim saya di grup. Ya, kita menghargai waktu satu sama lain. Next time jam 7 tap, ayo datang. Oke ya, asal nggak ke Kamboja ya. Pulang-pulang ginjalnya tinggal setengah bos. Tinggal nama pulang-pulang. Metamit jabang bayi. Ya teman-teman ya, selamat malam. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga transaksi buy kita ini yang kita open berdasarkan follow trend, ini kita mencatat yang banyak ini, kurang baik apa saya itu. Yang follow trend ini bisa mencapai ke target profit di harga itu, karena ada swing hack di sini ya. Oke. Selamat malam, selamat melanjutkan istirahat. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya mewakili tim NS. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai malam hari ini. Good night everybody. NS Trade, konsisten. Salam profit. Salam profit, teman-teman. Thank you, Bos Thank you, Argo. Bos. Thank you, teman-teman semua. Makasih semuanya. Thank you. Makasih. Terima kasih. Thank you.